Baik, shalom, selamat pagi semua anak-anakku, siswa-siswi SMA Pelita Nusantara Kasih Surakarta. Bagaimana kabarnya? Kalian dalam lindungan Tuhan semuanya ya. Baik, sebelum memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu di pagi hari ini Tuhan. Sebentar sebelum kami memulai aktivitas pembelajaran, izinkan kami dalam chapel ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu sehingga berguna bagi kami semua anak-anak SMA Pelita Nusantara Kasih Surakarta pagi ini Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai I-Care, yang pertama yaitu I, integrity. Banyak hal ya, kita belajar bagaimana melihat contoh seorang yang berhasil di dalam studinya karena mengusahakan integrity itu dengan baik ya. Saat ini kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang cleanliness ya. Ada dua hal nanti yang akan kita pelajari. Nah, sebelum memulai semuanya, ada baiknya Mister akan putarkan sebuah video yang mungkin bisa menginspirasi kita semuanya pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda hari ini? Nah, hari ini saya sudah berada di Sapporo, di Jepang ya. Dan hari ini saya bersyukur banget gitu ya, boleh diundang ke sini, boleh bisa berada di sini gitu ya, dan dapat bonus bisa ke sini. Nah, tadi saya banyak penasaran banget sama Jepang. Kenapa di Jepang tuh kok nggak ada tong sampah? Nah, Anda lihat sekarang saya berada di kota Sapporo, ini kurang lebih sekitar jam 6:30 malam. Kotanya hampir kosong. Nggak ada mobil. Simpang jalan. Betul loh. Sedikit sekali mobilnya gitu ya. Dan kalau Anda lihat juga sekali lagi video ini, kalau Anda rewind nanti, Anda lihat nggak ada tong sampahnya. Biasanya kalau kita di mana-mana kan tong sampahnya banyak gitu ya. Di sini banyak tong sampah di mana-mana. Dan di sini tuh tidak ada tong sampah. Menarik sekali. Karena Jepang itu adalah salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik sedunia gitu ya. Mereka kota paling bersih dan paling bagus pengelolaan sampahnya. Jadi, terus kalau orang mau buang sampah gimana? Kebanyakan orang ketika mereka membuat sampah, mereka harus bawa pulang lagi sampahnya. Karena gini, kalau ada tong sampah, orang cenderung untuk buat sampah. Dan ketika sampah tersebut sudah penuh, orang membuang di luarnya gitu ya. Jadi sampah bisa terbang-terbang kemana-mana gitu ya. Dan itu tidak efisien, karena sampah tersebut bisa bercampur, mau diolah pun susah. Nah, sekarang di Jepang, mereka membuat di mana orang kalau misalnya mau nyampah, bawa baliklah sampah itu ke rumah gitu ya. Kalau misalnya makan di restoran sih nggak apa-apa, orang restoran yang beresin. Kalau di hotel juga seperti itu gitu ya. Kalau misalnya Anda makan gitu, misalnya Anda beli hotdog gitu ya, ada bungkusnya, Anda ngasih lagi bungkusnya sama yang jual hotdog, itu bisa. Dia mau gitu ya. Tapi Anda tidak bisa buang sampah dimanapun di Jepang gitu loh. Ini adalah sistem yang sangat baik yang mereka lakukan. Kenapa seperti itu? Kenapa mereka membuat seperti ini? Karena pengelolaan sampah mereka sangat bagus. Di rumah itu, mereka mempunyai 9 jenis sampah. Kalau di luar negeri ya, misalnya di airport atau di mana-mana, itu biasanya cuma 3 jenis doang gitu ya. Yang pertama botol kaca, yang kedua yaitu misalnya plastik, yang ketiga adalah yang combustible, yang bisa dibakar gitu ya. Jadi misalnya seperti kertas gitu-gitu ya, itu bisa dibakar gitu. Tapi kalau di rumah itu bisa sampai 9 jenis. Jadi di rumah tuh dipisahin. Oh, ini apa, ini apa, ini apa gitu ya. Dan inilah yang diolah oleh pemerintah Jepang. Oke? Jadi kaca misalnya itu bisa didaur ulang lagi gitu ya, botol kaca bisa dipakai lagi, plastik itu bisa didaur ulang gitu ya, mana yang dibakar itu bisa dibakar. Jadi mereka menciptakan kota yang bersih justru tanpa tong sampah sama sekali. Menarik sekali gitu ya. Dan Baik, setelah melihat video yang baru saja, luar biasa ya anak-anakku, kita melihat sebuah negara yang maju, yang bersih, dengan keteraturan di sana ya. Program cleanliness-nya sangat luar biasa. Penduduknya kita lihat juga punya integritas yang tinggi, sehingga suasana surga, suasana sukacita terlihat di sana semuanya. Baik, Mister akan masuk di dalam pembahasan firman yang kita akan bahas, yaitu cleanliness. Nah, masih ingat dengan firman yang kemarin, apa yang SMA Kristen Pelita Nusantara Kasih
bisa berikan untuk kamu. Ini adalah wawancara Mister untuk beberapa anak-anak yang pernah wawancara dengan Mister pada saat mendaftar di SMA Pelita. Yang kedua juga sama ya, apa yang akan kamu lakukan selama kamu belajar di SMA Kristen Pelita Nusantara Kasih. Mister akan fokus kepada mengusahakan yang terbaik ya, sehubungan dengan tema cleanliness hari ini. Baik, Mister lanjutkan. Nah, tentunya dari hal cleanliness tadi yang Mister bilang tadi ada dua hal ya, yaitu yang pertama be neat and orderly ya, satu keteraturan, satu kerapian dan hidup yang teratur gitu ya. Kemudian pick and put trash in the bin ya. Apa ini ya? Ambil sampah-sampah yang ada, kemudian taruh di tempat sampah di tempat yang sudah ditentukan. Kita akan belajar beberapa hal ini sesuai dengan Alkitab ya. Be neat and orderly ya, seperti yang bisa buka tadi. Ini kita akan belajar untuk mengusahakan yang terbaik sesuai janji beberapa kalian kemarin ya, yang di saat wawancara. Nah, kembali Mister bahwa di dalam ingatan teman-teman atau siswa semuanya pada saat KBM, bagaimana pada saat Zoom? Ayo, apakah Zoomnya baru bangun tidur? Nah, ya, sudah rapikah Anda? Nah, bisa ditanyakan sendiri dalam hati masing-masing ya. Pada saat siap pembelajaran pada saat Zoom, apakah sudah rapi? Kemudian, sudah rapikah tempat belajar Anda? Ya, kamar tidurnya, kalau kamu belajar di kamar nantinya begitu, sudah rapikah ya. Kemudian apakah sudah tepat waktu dalam belajar ya? Tentunya kalian semuanya bisa menjawab ya. Mari kita belajar di dalam cleanliness ini tentang tema be neat and orderly ya, berusaha rapi, berusaha tertib ya, berusaha hidup teratur. Kemudian tentunya bagaimana kita semua bisa mengusahakan dengan cara hidup yang teratur selama masa pandemi ya, taat prokes, kemudian berusaha hidup dengan tetap bahagia supaya bisa tetap merasakan suasana surga walaupun di tengah keterbatasan ya. Kemungkinan akan banyak kehidupan sehari-hari di rumah ya. Nah, nikmati itu semuanya dengan bersyukur. Baik, Mister akan lanjutkan berikutnya. Tema yang kedua adalah pick and put trash in the bin ya. Baik, Mister akan ambil dari ayat firman Tuhan untuk mendasari firman pagi ini dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya. Mungkin Mister bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpamanya orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Baik, anak-anakku, Mister akan fokus ke beberapa hal yang Mister kasih warna lain ya. Yang pertama kita akan fokus hal kerajaan surga itu semuanya orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Nah, tentu semuanya kita juga sama ya, mari aplikasikan dalam hidup kita. Kerajaan surga sebenarnya tidak harus menunggu besok setelah kita meninggal ya. Tuhan katakan bahwa jadikanlah di bumi seperti di surga ya. Artinya kerajaan surga pun bisa kita nikmati suasananya di bumi ini ya, tentunya dengan melakukan hal-hal yang Tuhan berikan. Seperti orang yang menabur benih baik gitu ya. Kemudian berikutnya
Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini tidak hanya kehidupan yang sukacita ya, suasana surga. Di sana juga akan ada benih lalang. Ini menggambarkan kita kehidupan yang tidak enak, yang mungkin bisa jadi karena kesalahan kita sendiri, bisa jadi juga kesalahan dari orang-orang sekitar kita. Kemudian berikutnya kita akan fokus ya, setelah ada hal-hal yang tidak baik itu ya, ternyata Tuhan juga mengizinkan ada waktu tertentu ya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Ini bicara tentang waktu Tuhan ya. Mari anak-anakku kita belajar lebih jauh lagi, bisa mengerti kapan waktunya, sehingga kita kadang-kadang tidak memaksakan kehendak kita ya, supaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya. Sampai saatnya pasti ini akan dikumpulkan hal-hal yang tidak baik untuk dibakar. Kemudian yang berikutnya adalah dikumpulkan hal yang baik itu untuk masuk dalam sukacita surgawi. Ini adalah salah satu yang bisa kita petik. Tetapi dalam persepsi lain kita bisa juga belajar dari hal ini ya. Nanti kita integrasikan di dalam pembelajaran yang di tempat kita di tahun pelajaran ini ya. Kita bicara memisahkan antara yang tidak baik dengan yang baik ya, atau dalam hal ini adalah yang sampah atau yang masih berguna. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sudah tidak berguna itu masih berguna kalau kita bisa melakukannya dengan baik dan mengerti. Baik, Mister lanjutkan. Nah, dari dua hal tadi kita memetik hal yang baik, yaitu pertama, memulai untuk bisa hidup rapi, bersih, dan sehat dimanapun kita berada. Kemudian yang berikutnya, sesuai yang Mister tadi ceritakan, bahwa tema program pembelajaran di sekolah kita tahun ini adalah menyediakan bibit, menanam, merawat, dan melihat hasilnya. Nah, Mister akan contohkan beberapa hal ya. Di sekolah kita sudah ada, kalau beberapa anak-anak yang sudah sempat ke sekolah bisa melihat ya, walaupun warnanya beda mungkin ya, sama-sama biru, kalau di sini dibedakan hijau dan merah ya, antara sampah organik dan sampah anorganik. Selama ini kita hanya pick and put trash in the bin ya, hanya menaruh mana yang sampah organik, mana yang tidak, begitu, tanpa tahu sebenarnya setelah itu mereka kemana begitu, ya sudah buang saja. Nah, kita akan belajar lebih jauh nanti sebenarnya bisa memanfaatkan lagi sehingga ini bisa mempunyai nilai jual kembali begitu ya. Nah, ini bisa kita aplikasikan pada saat nanti anak-anak atau kalian semua sudah dewasa ya, di masa depan kalian mungkin meneruskan perusahaan papa mama, mungkin kalian bekerja di sebuah perusahaan yang besar begitu. Ini adalah salah satu juga hal positif yang bisa dilakukan. Nah, ini yang Mister lakukan di rumah. Mister coba mengisi hari-hari pandemi ini dengan berkebun ya. Ini contohnya kebunnya Mister di rumah ya, cukup hijau ya, walaupun dengan barang seadanya ya, dengan kaleng bekas, dari ember bekas, dari plastik-plastik bekas, tapi ini bermanfaat. Berikutnya lagi, ini salah satu juga sama ya, memanfaatkan, sebenarnya ini sudah dibuang, tetapi pada saat istri Mister masak di dapur begitu ya, ada sawi, ada bawang bombay, ada brambang atau bawang merah ya, atau bawang putih ya, semuanya itu ternyata masih bisa dimanfaatkan tanpa kita harus membeli ya, sehingga semua keperluan dapur ya, beberapa kita bisa ambil dari kebun sendiri ya. Ini sudah jalan, ini sudah berumur sekitar 2 bulanan ya, kalau yang ini sawi ya. Kemudian beberapa hal tadi itu akan dilakukan ya, walaupun masa pandemi. Nanti teman-teman semua, anak-anakku semua masih di rumah atau nanti di sekolah ya. Ini juga sama, kemungkinan ini akan diaplikasikan bisa di prakarya, seni budaya mungkin, atau kegiatan di Boys Brigade ya. Tali temali ya, tentunya kan ada tali temali di sana. Bisa membuat produk-produk yang bagus dari tali ini. Berikutnya lagi, nah ini ya,
kadang-kadang tidak terpikir kalau kalian semuanya di rumah, terutama yang putri, remaja putri ya, pernah nggak membantu orang tua memasak nasi misalkan. Nah, dari air cucian beras yang selama ini kita buang, nah ini Mister mencoba ada beberapa bulan ini tidak dibuang, memanfaatkan untuk menyirami tanaman. Selain lebih irit ya, tidak memakai air dan menyalakan listrik begitu, tetapi ada manfaatnya ya. Nah, nanti tidak hanya menyiram saja, kalian bisa melihat ini ya di contoh yang berikutnya ini. Ternyata dari kandungan air cucian beras itu ada banyak hal ya, ada tentunya zat padi atau tepung begitu ya. Di situ ada vitamin mineral, ada protein, gluten salah satunya ya, juga ada bakteri antagonis. Kemudian ada beberapa ya karbohidrat yang merangsang daun ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini tentunya kalian akan dapatkan di pelajaran matematika ya. Ada juga di biologi untuk pertumbuhan tanaman dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti itu bisa dipelajari blend dengan mata pelajaran yang ada. Berikutnya lagi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Mister lakukan di rumah ya. Mister menggunakan media atau tempat kompos bag namanya ya. Nah, ini juga akan dilakukan baik di rumah juga nanti di sekolah ya. Selama ini hanya membuang saja sampah-sampah daun kering, sisa-sisa dari tanaman yang ada buahnya di rumah yang berserakan itu langsung disapu dibuang. Ternyata kalau kita kumpulkan bisa menjadi kompos. Anak-anakku ini tidak usah beli lagi. Kalau ini kompos kering mungkin cukup lama ya. Ini baru 3 bulan di tempat Mister, mungkin 6 bulan baru panen. Ya, selain itu ini juga sama ya, ada putih telur, bukan putih telur ya namanya, ini cangkang telur ya. Cangkang telur jangan dibuang. Ternyata apa yang terkandung di dalam sini? Ini adalah salah satu unsur yang dibutuhkan cukup luar biasa oleh tanaman, yaitu kalsium ya. Kalian bisa diremuk-remukkan di situ atau ditumbuk halus tinggal dicampurkan. Bisa juga telur ini juga dicampurkan di kompos yang ada, baik kompos kering atau kompos air. Nah, selain kompos kering, Mister juga mencoba praktek di rumah ya. Ini salah satunya kompos dari bahan-bahan rumah tangga. Kalau tadi itu dari daun-daun kering gitu ya, daun basah, rumput-rumput begitu. Ini juga sama campur, selain rumput-rumput kering, misalkan kita makan jeruk kulitnya buang ke sini ya. Mamah masak wortel, sayur dan lain sebagainya dari yang sisa-sisa itu buang ke sini ya, semuanya dari sampah yang organik buang ke sini. Nanti tinggal campur, modelnya sama dengan yang Mister buat yang sebelumnya tadi, bergantian ya, berlapis-lapis, lapisan yang memang basah, kemudian diisi lagi lapisan yang kering dan seterusnya. Bagus lagi kalau ada cairan yang membantu untuk tumbuhnya mikroba, nanti ya ada yang namanya silahkan tanya ke guru kimia ya, Mister lupa namanya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kompos cair yang Mister sudah buat. Ini isinya adalah air cucian beras, kemudian juga sampah-sampah rumah tangga, ada kulit jeruk, ada daun-daun sayuran dan lain sebagainya. Semuanya tidak dibuang di tempat sampah tapi di sini. Ini adalah hasil panenan ya, ini yang sudah kuning ini panenan di umur 2 bulanan ya, sudah siap pakai, tinggal dicampur dengan air. Kemudian ini adalah 1 bulanan baru ya. Sebenarnya lebih bagus memang nyampur dulu sampai 2 bulan sampai warnanya kuning ini baru bisa dimanfaatkan. Nah, semuanya gratis, bisa membuat dari tumbuhan itu bisa subur sekali anak-anakku. Nah, kira-kira itu. Nah, dari firman Tuhan kali ini kita akan belajar 2 hal tadi ya. Yang pertama belajar tertib dan rapi dan teratur begitu ya. Yang kedua adalah belajar untuk hidup bersih seperti yang terjadi di Jepang ya. Mereka membawa sampah-sampahnya ke rumah dan dipisah-pisah ya. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan, sehingga itu ada efisiensi yang pertama. Kedua, bisa meningkatkan hal-hal yang mempunyai nilai jual lagi. Dan yang terakhir tentunya kalau kalian mencoba di rumah bisa menikmati tanaman-tanaman masakan
dapur dari panen hasil kebun sendiri, tentunya akan lebih oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba nanti di pembelajarannya berikutnya yang akan dicoba oleh beberapa guru mata pelajaran kalian, dan selamat meninggalkan. Semoga tidak bosan lagi dengan pembelajaran daring ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang bagaimana hidup dengan rapi, hidup dengan teratur seperti yang Engkau mau, sehingga kami bisa menikmati suasana surga di bumi ini seperti keadaan di surga, dalam keadaan sukacita. Berikutnya, bagaimana kami bisa menghargai semua ciptaan-Mu yang ada, baik itu bahkan yang sudah terbuang pun ternyata masih mempunyai nilai dan bisa memberi manfaat buat kami semuanya, sehingga kami bisa mendapat ilmu yang Tuhan berikan di hari ini untuk bekal kami di masa depan. Baik kami nanti akan meneruskan perusahaan orang tua kami, baik kami akan nanti Engkau izinkan untuk menempati satu posisi tertentu, tentunya pelajaran hari ini bisa menjadi bekal kami ke depannya untuk bisa hidup rapi, teratur, kemudian bisa hidup lebih efisien sehingga bisa mempunyai hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan dan bisa kami aplikasikan dan kami teruskan orang-orang sekitar kami untuk bisa berbagi hal baik seperti yang Engkau mau saat Engkau ingin menghadirkan suasana surga dalam memang menghadirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan setiap manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat belajar di jam-jam berikutnya dan selamat mengikuti Bibi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.